Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 128. Sebelah kanan 9 baris dari bawah. Wa makatha sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'tsati itu 128. Masih lanjutan tentang bertempat tinggalnya Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa makatha sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'tsati bi Makkah salasa asyrata sanatan yuha ilaihi ay bi'tibari majmu'iha li'anna muddata fatratil wahyi wa hiya thalathu sinina min jumlatiha wa huwal asahhu. Wa ruwiya annahu labitha ba'dal bi'tsati fi Makkata asyra sinina wa huwa mahmulun ala ma ada muddata fatratil wahyi. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam bil madinati asyran wa tuwfiya wa huwa ibnu thalathin wa sittina ay fa innahum ittafaqu ala annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bil madinati ba'dal hijrati asyra sinina kama ittafaqu ala annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah qabla al bi'tsati arba'ina sanatan. Maksudnya wa makatha sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'tsati bi Makkah salasa asyrata. Kalimat asyrata boleh sinnya di fathah asyarata gitu ya, dan boleh dimatikan asyrata. Jadi boleh dibaca salasa asyarata dan boleh dibaca salasa asyrata, sama. Salasa asyarata sanatan yuha ilaihi ay bi tibari majmu'iha
li'anna muddata fatratil wahyi wa hiya 3 sinina min jumlatiha wa wal asah. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti Nabi menetap setelah diutus ba'dal bi'tsati, itu artinya setelah diutus di Makkah selama 13 tahun yang terus diberi wahyu kepada beliau, yakni dengan menghitung jumlah tahun, karena masa kekosongan wahyu adalah 3 tahun dari jumlah 13 tahun itu, dan ini adalah yang paling sahih. Jadi Nabi setelah diutus, setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia tinggal atau menetap di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun. Nah, 13 tahun itu 3 tahunnya masa kekosongan turunnya wahyu. Jadi 3 tahun itu wahyu enggak turun. Akhirnya turun lagi sampai 10 tahun. 10 ditambah 3 berapa? 13. Nah, maka Nabi tinggal di Mekah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul selama 13 tahun. 13 tahun begitu tuh. Tinggal di situ. Akhirnya nanti pindah ke Madinah. Nanti di bawah ada. Kalau dengan masa kelahirannya, masa atau waktu yang dilewati setelah kelahirannya ya lebih. Iya, 40 tahun, gitu kan? Iya. Nabi kan lahir di Makkah. Terus dibesarkan di Makkah. Terus diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, berarti tinggal di Makkah sebelum jadi Nabi 40 tahun. 40 tahun. Diangkat jadi Nabi. Waruya annahu labitha ba'dal bi'tsati fi Makkah asyrata sinina. Itu asyra ya, asyra sinina. Jadi asyra itu disukun kan, mati sinnya asyra. Boleh asyara, boleh asyra. Asyra sinina wa huwa mahmulun ala ma ada muddata fatratil wahyi. Dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya beliau tinggal di Mekah setelah diutus selama 10 tahun. Dan pendapat ini difahami atas dasar selain masa kekosongan wahyu, yaitu 3 tahun. Jadi ada yang mengatakan, ada yang meriwayatkan bahwa Nabi setelah diutus tinggal di Mekah 10 tahun. 10 tahun. Dan pendapat ini didasari dengan kekosongan wahyu. Iya. Jadi kosong wahyu kan 3 tahun. Nabi enggak menerima wahyu. Sudah itu terima terus 10 tahun. Tuh. Maka yang dihitung oleh pendapat ini, Nabi tinggalnya di Mekah cuma 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi. Sebab yang tidak menerima wahyu selama 3 tahun, kata pendapat ini itu tidak dihitung Nabi tinggal di Mekah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi dihitungnya dipotong dengan masa kekosongan wahyu gitu. Kosong wahyu 3 tahun, maka dipotong 13 tahun dipotong 3 tahun, jadi berapa? 10 tahun gitu, 10 tahun. Akhirnya Nabi pindah ke Madinah. Ke Madinah gitu ya. Pindahnya ke Madinah lantaran Nabi itu enggak tahan atau kasihan melihat kaumnya, khususnya yang lemah ekonominya, lemah fisiknya, dihina, dicaci maki, ditindas oleh orang-orang kafir. Kalau Nabi sendiri kuat, tapi kaumnya yang lemah ekonominya, lemah umurnya, lemah fisiknya itu Nabi enggak tahan. Kasihan, akhirnya disuruh pindah ke Madinah. Nah, jamaah ya,
kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah itu disebut kaum muhajir. Muhajir kalau satu orang muhajir. Kalau jamak muhajirin atau muhajirun kan, begitu. Jadi muhajir itu artinya orang pindah. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, muhajir. Orang Islam pindah dari Mekah ke Madinah, muhajir. Kalau banyak muhajirin gitu. Muhajirin. Maka kalau ada orang namanya muhajir ya pindah. Siapa nama ente? Muhajir. Wah pindah terus ente. Ya pindah-pindah terus. Muhajir. Enggak, saya tetap tinggalnya di Senayan. Iya Senopati. Ya tetap pindah-pindah juga muhajir. Muhajir itu. Itu kaum muhajir. Ketika Nabi berangkat ke Madinah, itu rumahnya yang tunggu siapa? Yang tunggu Sayyidina Ali atau sahabat Ali. Sahabat Ali yang tunggu. Nabi berangkat ke Madinah itu menunggu aba-aba dulu dari Allah. Tapi udah jelas malam ini suruh berangkat, cuma jamnya belum ketahuan. Udah hubungin Abu Bakar suruh temenin, ya saya temenin. Hubungin Ali malam ini saya mau hijrah ke Madinah, tolong tunggu rumah ya. Baik. Enggak apa-apa Ali kamu. Enggak, tenang aja. Iya, siap. Nanti kalau kamu dibunuh oleh orang kafir bagaimana? Saya dibunuh, Ali dibunuh enggak jadi masalah. Yang penting Nabi selamat. Ali dibunuh enggak masalah, yang Nabi selamat, yang penting Nabi selamat sampai ke Madinah. Begitu. Enggak takut, enggak begitu. Akhirnya malam itu diajak atau Ali dipanggil ke rumah Nabi, berangkat ke rumah Nabi, datang cuma berdua. Udah nanti tunggu aba-aba dari Allah, kalau sudah ada aba-aba berangkat. Baik. Akhirnya malam itu Ali udah tanya, Nabi jam berapa berangkat? Belum berangkat. Ya nantilah tunggu aba-aba dulu dari Allah. Kalau sudah ada aba-aba berangkat saya. Orang kafir ngepung rumah Nabi semakin banyak. Kedengaran dari dalam. Bahkan untuk menakut-nakuti Nabi, pedangnya diadu dengan pedang. Teng gitu kan. Jadi bunyi, oh kedengaran pedang. Biar ngeri Nabi, biar takut Nabi. Biar takut. Sengaja itu orang kafir. Dibunyi-bunyikan di pedangnya. Nah setelah Nabi menerima aba-aba dari Allah, berangkat Nabi sekarang, baru Nabi siap berangkat. Ali dibilangin, kamu di sini ya, iya. Tunggu rumah ya, iya. Saya udah ada aba-aba dari Allah mau berangkat. Baik Nabi, mudah-mudahan selamat. Nah sebelum Nabi berangkat, sebelum Nabi keluar rumah, disuruh oleh Allah, suruh menggenggam segenggam tanah debu, tanah pasir. Ya debu, tanah pasir itulah. Genggam tuh, ambil segenggam Muhammad. Baik. Bacalah waja'alna min baini aidihim saddam wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat apa ya? Surat Yasin. Iya surat Yasin. Itu ayat baca Muhammad. Sudah kamu baca, tiup tuh debunya. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tiup Muhammad, tiup. Buka pintu, taburkan ke musuh. Taburkan orang kafir. Benar, dibuka pintu, ditabur. Setelah dibaca jampi-jampi itu ya, ayat itu. Ketiduran tuh orang semuanya. Tidur semuanya, enggak ada yang bangun. Dilihat oleh Nabi, ya Allah orangnya masih muda-muda begini, kekar-kekar begini, senjatanya lengkap. Kalau saya dibabat dengan pedang itu sih kira-kira bagaimana gitu. Akhirnya berangkat ke rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar sudah ada penunjuk jalan. Ngikutin. Sekarang langsung ke Madinah atau kemana? Oh jangan, ke Gua Thur dulu, ke Gua Thur. Gua Thur itu adanya di daerah Mekah juga, ada Gua Thur. Ayo kita ke Gua Thur gitu, berangkat.
Nabi berangkat, udah jauh, udah sampai Gua Sur mungkin. Ini orang kafir terbangun, loh kok ketiduran kita? Gitu, ketiduran kita. Jangan-jangan Jangan-jangan Muhammad nggak ada yang nyebut Nabi, orang kafir. Jangan-jangan Muhammad dah pergi. Ayo kita dobrak pintunya. Dobrak pintunya. Oh masih tuh di tempat tidurnya, katanya begitu. Itu masih ada orang. Ayo kita ke sana. Nah, akhirnya ke kamar Nabi, masih ada orang. Memang ada, tapi sahabat Ali. Terus akhirnya Ali kan masih tutupan selimut. Takut? Enggak takut. Memang tutupan gitu aja. Ini orang kafir pedangnya sudah dihunus. Udah mau dibacokkan. Dengan izin Allah ada yang nyeletuk. Jangan kau bunuh sekarang. Sebab dia masih tutupan selimut. Kalau dibunuh sekarang, dia tutupan selimut, kita enggak mantap. Jadi bagaimana? Bangunin dulu. Selimutnya suruh dibuka dulu biar ketahuan wajahnya gitu. Oh ayo buka bangunin. Akhirnya bangun. Bangun. Setelah bangun selimut dibuka. Loh Ali kamu? Begitu. Ali kamu? Iya saya Ali. Mana Muhammad? Enggak tahu, saya tiduran. Wah buruan kita udah kabur katanya. Lolos. Ayo cari. Begitu. Ada seorang pemuda namanya Suraqah ya kalau nggak salah. Orangnya ahli berantem, orangnya masih muda. Terus waktu itu orang kafir itu bikin sayembara, siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati ke sini nanti kasih hadiah sekian ekor onta. Suraqah tuh yang ahli berantem. Saya sanggup gitu. Akhirnya dicari itu. Muhammad sudah sampai di Gua Sur. Nanti kalau kita umroh atau haji bisa ke sana ke Gua Sur. Ya, Gua Sur. Orang kafir juga sana gitu. Mungkin ke sini dulu nih Muhammad nih, mungkin. Ayo kita, ada yang masuk coba. Siapa yang berani masuk? Saya. Masuk. Tapi begitu mau masuk, pintu goanya itu ada rumah laba-laba. Laba-laba tahu kan? Laba-laba. Rumahnya kan kayak benang ya. Rumah laba-laba kan kayak benang. Itu ada laba-laba bikin rumah di pintu goa. Akhirnya orang yang mau masuk, nggak mungkin Muhammad di sini. Yang satunya tuh, kenapa nggak mungkin? Lo nggak tahu, tuh Betawi bilang ya, lo nggak tahu. Tuh di pintu ada rumah laba-laba. Kalau ada orang masuk, pasti rumah laba-labanya putus. Itu enggak putus sama sekali. Enggak mungkin Muhammad di sini. Padahal dia kalau nunduk saja kepalanya begini, melihat Muhammad ada di sana. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar yang menjadi temannya, Nabi kan tiduran di pangkuan Abu Bakar. Di paha Abu Bakar tiduran. Abu Bakar nggak tidur, melihat, ya Allah lagi cari kita. Kalau dia nunduk melihat kita, bangunin Nabi, ada yang nyari. Siapa? Orang kafir itu. Kalau dia nundukkan kepala melihat kita, bagaimana kita Nabi? Nabi untuk menenangkan jiwa Abu Bakar berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut. Jangan sedih kau. Innallaha sesungguhnya Allah ma'ana bersama kita. Begitu tuh. Enggak usah takut. Tak usah takutlah. Akhirnya benar. Orang ini enggak jadi nundukkan kepala sambil ngomong kalau Muhammad masuk pasti rumah laba-laba enggak ada. Mundur. Tuh. Nah, kita ambil pelajaran ya Allah untuk menambah keimanan kita. Allah kalau sudah berkehendak, nyawa bisa dihadang, bisa diselamatkan cuma dengan laba-laba, sarang laba-laba, cuma dengan sarang laba-laba. Kan enggak masuk akal ya Allah. Iya kan? Sarang laba-laba.
Ketabrak anak kecil juga udah putus, tapi bisa untuk menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Begitu. Nah, itu tambahlah keimanan kita. Kalau Allah sudah berkehendak begitu, maka maaf. Kita dalam keadaan miskin, fakir, nggak usah putus asa. Rizki dari mana datangnya? Dari Allah. Mohonlah, nggak usah putus asa. Mohon. Allah yang memberikan rizki. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, kan begitu kan? Sering kita berwirid begitu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau ya Allah yang memberikan rizki kepada orang yang kau kehendaki bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Begitu. Kita mohon pada Allah, mohon pada Allah. Dikasih. Begitu ya. Orang sakit, kita lagi sakit. Aduh, udah sakit parah. Nggak usah putus asa. Mohon pada Allah, ya Allah, sembuhkanlah saya dari penyakit ini. Allah saking gampangnya menyembuhkan penyakit itu. Saking gampangnya menyelamatkan umur Nabi, nyawa Nabi cuma dengan sarang laba-laba. Itu begitu kan? Nah, kalau begitu jadi tambahlah keimanan kita, tambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka kadang-kadang atau ada kalanya kita jadi orang yang benar. Kadang-kadang ya, atau ada kalanya berkawan, kawannya lagi tidak benar. Kita tegur, kita luruskan. Jangan begitu bang, itu nggak benar, gitu kan? Gitu. Jangan dia omelin, lu ngapain begitu? Jangan. Kita nasihati itu. Itu ada kalanya kita jadi orang benar, tapi teman kita tidak benar. Kita nasihati. Dan ada kalanya juga kita lagi nggak benar. Mudah-mudahan punya kawan yang benar, kita dinasehati. Iya deh, iya. Nah, begitu kan? Iya. Ada kalanya juga kita dalam keadaan diuji oleh Allah, diuji sakit-sakitan, diuji harta melimpah. Loh, harta melimpah itu ujian. Jangan disangka yang dinamakan ujian tentang harta itu orang yang miskin saja, tidak. Orang yang kaya raya itu juga mendapat ujian, sedang mendapat ujian dari Allah. Diuji dengan kekayaan. Yang satu diuji dengan kemiskinan. Barangkali kita diuji dengan kemiskinan, gitu kan? Kawan, kita punya kawan, punya sahabat erat, lagi naik derajatnya. Ya mudah-mudahan dia bisa menolong kita, gitu, bisa menolong kita. Atau ada kalanya kita lagi diangkat derajatnya, masalah harta khususnya. Punya kawan erat, lagi diuji oleh Allah, jatuh. Jangan kita sorakin, rasain lo, mampus lo. Jangan, gak boleh ngomong begitu. Kita deketin, gimana sih? Gini, pokoknya jatuh. Boleh saya tolong? Ya kalau mau nolong boleh. Nih ada bantuan sekian. Begitu tuh. Jadi hidup itu memang ada di atas, ada di bawah. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu aku putar balik antara manusia. Sekarang lagi kaya raya, boleh jadi besok miskin. Sekarang miskin, boleh jadi besok kaya raya. Sekarang sakit, boleh jadi besok sembuh. Sekarang lagi sehat, boleh jadi besok sakit. Begitu. Jadi perlunya berteman begitu ya, perlunya berteman. Maka kita harus bersyukur, alhamdulillah berteman dengan orang yang baik. Mungkin karena saya berteman dengan ente, saya jadi masuk surga. Kok bisa begitu? Iya, ada temannya perlu bantuan, harta tuh. Saya kasih dengan ikhlas. Mungkin sebab saya memberikan sedekah kepada kawan, nah itu yang saya jadi masuk surga. Boleh jadi begitu. Nah itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ya, kita teruskan nih. Jadi Nabi Muhammad hijrah itu begitu ceritanya pertama berangkatnya begitu ya.
Setelah 3 hari 3 malam di Gua Hira, baru Nabi Muhammad berangkat ke Madinah. Naik onta dengan Abu Bakar. Ada pengawalnya, penunjuk jalan satu. Masih dikejar-kejar. Kejar oleh pemuda yang namanya Suraqah tadi kan. Oh, itu Muhammad tuh. Pasti itu Muhammad. Dikejar. Suraqah naik kuda. Kenceng banget kudanya. Ya kira-kira berapa meter tuh. Hampir sampai ke onta Nabi. Dengan izin Allah juga kudanya terperosok. Suraqahnya mental jauh. Akhirnya bisa bangun lagi, kudanya bisa bangun lagi, dinaikin lagi, kejar lagi. Hampir sampai kudanya terperosok lagi, jatuh. Akhirnya dibetulin lagi kudanya, Suraqah juga bangun. Nabi jalan aja. Suraqah udah bawa pedang tuh. Dikejar lagi. Sampai ketiga kalinya terperosok lagi. Nah, setelah terperosok yang ketiga kalinya baru Suraqah itu minta maaf pada Nabi. Muhammad, tolong berhenti. Nabi berhenti, enggak takut. Bawa pedang, kalau suruh berhenti gimana? Enggak. Ya, berhenti. Udah berhenti. Ada apa? Saya maaf ya, mau membunuh kamu, tapi nggak jadi. Saya tobat. Sebagian riwayat sampai dia masuk Islam. Begitu tuh. Itu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, udah dikejar-kejar tapi masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Muhammad jalan langsung menuju Madinah. Di sana sudah ditunggu. Sahabat Muhajirin sudah banyak yang di sana kan di Madinah. Apa artinya tadi Muhajirin? Orang yang pindah dan nunggu. Kumpul dengan penduduk asli Madinah. Nah, penduduk asli Madinah yang beragama Islam itu namanya kaum Ansor. Ansor apa artinya? Penolong. Dan nunggu kedatangan Nabi, nunggu kehadiran Nabi. Akhirnya kelihatan, oh itu Nabi. Akhirnya disambut oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan syair Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Ya kan? Kalau baca rawi kan dibacakan? Iya, suka dibaca rawi di sini. Oh bagus, masih dihidup-hidupkan tuh, iya. Baca itu rawi. Masya Allah. Rawi kan sejarah Nabi itu kan? Iya. Ada rawi Barzanji, ada rawi Simtud Duror dan seterusnya. Itu sejarah Nabi dibaca. Nah, akhirnya Nabi sampai di Madinah. Itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Kita teruskan di bawahnya nih. Wa qama sallallahu alaihi wasallam bil Madinati ashron. Wa tuwfiya wa huwa ibnu thalathin wasittina. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di Madinah selama 10 tahun. Oh, Nabi 10 tahun di sana, iya. Dan wafat pada umur 63 tahun. Salasin wasittin. Salasin itu artinya 3. Wa dan sittin 60. Jadi 60 ditambah 3 jadi 63 tahun. Umurnya 63 tahun. Maka umur Nabi 63 tahun, Nabi juga pernah mengatakan umur umatku berkisar antara 60-70. Berkisar. Jadi kalau ada umur umatku udah 60-70 biasanya habis meninggal. Tapi yang lebih dari 70 juga ada. Cuma berkisar begitu Nabi mengatakan. Enggak wajib, enggak ditentukan oleh Nabi segitu, tidak. Berkisar. Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi umurnya 63 tahun. Ada orang kayaknya udah berapa Pak umur? 70. Wah, udah dapat bonus 7 tahun. Ya enggak bonus lah. Kok bonus 7 tahun bagaimana? Nabi aja 63 tahun, Bapak kan 70 tahun, berarti udah ada lebih 7 tahun itu bonus. Ya enggak bonus, ini memang ketentuan dari Allah begini.
Tapi ya nggak tahu mau diambil kapan saya. Kan begitu kan? Diambil gak kira-kira? Diambil, masa gak diambil? Ya Allah, Israel sudah mengintai kita. Iya. Ojo siro banget nggonmu bunga aning dunyo malaikat jurupati lara lirik marang siro. Ada orang Jawa? Nggak ada orang Jawa? Jawa? Jawa mana? Oh, Blora ya, sama. Begitu tuh, dibikin puji-pujian kalau mau sholat di Jawa. Ojo siro banget, jangan terlalu gembira tuh. Ojo siro banget, nggonmu bunga, kamu gembira di dunia. Malaikat jurupati lirik marang siro. Malaikat jurupati Israel tuh selalu mengintai kamu. Ahmad Haiti. Oh, masih lama. Iya, diintai. Pak Haji Yamin, oh masih lama juga nih, masih lama, 100 lebih nanti. Itu. Jadi malaikat jurupati itu selalu mengintai itu. Leng lirik malaikat arep jabut nyawa niro len jabut angenteni dawuhe kang maha mulya. Jadi malaikat mengintai kita, mau cabut nyawa kita. Ya itu dilihat, oh masih lama, enggak. Dilihat, oh sekarang nih, enggak boleh enggak. Kalau sudah sampai waktunya, cabut. Begitu. Itu ajal kalau sudah tiba begitu kan? Iya. Dan perlu diketahui orang mati, orang meninggal itu enggak harus orang yang tua dulu. Enggak, yang muda mati duluan banyak. Dan orang meninggal itu enggak harus didahului oleh yang sakit. Didahului sakit enggak harus. Orang segar bugar meninggal ada. Saya punya kawan. Guru judo. Guru judo. Gede tinggi. Memang keturunan barat. Bapaknya Inggris, ibunya Jerman. Tapi lahir di Betawi. Matanya juga biru. Bule. Gede tinggi. Tapi bapaknya walaupun Inggris, Islam. Haji Marzuki namanya. Haji Marzuki. Iya. Nah itu anaknya namanya Muhammad Ali Afendi. Tuh yang guru judo itu. Muhammad Ali Afendi dipanggilnya Pendi Bule. Memang bule. Umur waktu itu mungkin 60-an lah. Punya anak 4. Laki-laki di atas 2, perempuan. Saya suruh ngajar nih anaknya semuanya nih. Pak Ustaz tolong ajarin anak saya ya, insya Allah. Seminggu sekali boleh. Ngajarnya setiap hari Ahad. Hari Ahad ini apa? Hari Minggu, seperti tadi Ahad. Sudah asar saya ngajar. Dari ngajar Iqra, model sekarang Iqra ya. Kalau zaman dulu turutan, juz amma, alif, fatah a, ba fatah ba, ta fatah ta, begitu kan? Kalau sekarang kan Iqra langsung dibaca, jadi kurang paham nama huruf tuh kalau anak sekarang. Kalau dulu apa? Alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Gitu. Anaknya ngaji dari turutan sampai hatam. Sudah hatam sampai ngaji terjemahan surah Yasin. Satu saat saya datang ke rumah Pak Bule itu mengajar anaknya. Anaknya keempat, biasanya ngaji semua. Ini cuma 2 yang datang, yang ngaji. Saya tanya sama bapaknya, ini yang 2 mana Pak? Lagi ke Cinangka, tahu Cinangka? Mana tuh? Iya, dekat Sawangan. Oh, lagi ke Cinangka. Ada apa Pak? Nengok itu sama ibunya, habis beli tanah di sana. Oh ya bagus. Itu yang 2. Jadi yang ngaji 2. Bapaknya itu kalau anaknya ngaji dengerin terus, dengerin. Dan anehnya bapaknya itu kalau di rumah walaupun bule pakainya sarung terus. Walaupun guru judo tapi pakainya sarung terus. Pakai sarung terus. Sendalnya enggak ada sendal seperti sekarang yang dipakai.
Asal di rumah tapi sendalnya pakai bakyak apa? Yang dari kayu. Iya, dari kayu itu. Hari itu dia ikut dengerin. Udah selesai saya pulang. Itu harinya Ahad. Hari Senin pagi, memang dia sebab guru judo ya senang lari pagi juga. Lari pagi. Sekitar jam 8 di depan Masjid Cut Nyakdin, Jalan Johar, Menteng. Dekat stasiun Gondang Dia. Di depan masjid, kepleset, jatuh. Nggak bisa ditolong nyawanya. Jatuh, diam aja. Akhirnya orang pada ngeliatin, ada orang jatuh, nggak bangun lagi. Kayaknya udah meninggal. Lapor polisi, di situ kan dekat pos polisi. Polisinya datang. Oh iya, udah meninggal. Ada yang kenal siapa nih? Kata polisi. Saya kenal. Ini Pak Pendi Bule, guru judo. Rumahnya mana? Kebon Sirih Barat. Akhirnya dicari rumahnya. Ketemu, istrinya ada di rumah. Dikasih tahu, bapak meninggal. Ada di mana? Di Jalan Johar, depan Masjid Cut Nyakdin. Berangkat ke sana. Iya, meninggal. Kata polisi, bawa ke rumah sakit bu, untuk diotopsi gitu ya. Kata istrinya tetap enggak. Udah meninggal, mau ngapain lagi? Bapak pulang, pinjam mobil ambulan ke Masjid Cut Nyakdin, Bapak pulang. Nah waktu itu kira-kira jam 9 pagi, saya udah ngabarin, Pak Ustadz, wali murid meninggal. Siapa? Pak Pendi. Pendi mana? Pendi Bule. Yang benar aja ente ngomong. Bener. Kemarin masih ngaji. Dengerin ngaji anaknya pada ngaji sama saya. Anaknya 4 ngaji semua. Tapi kemarin cuma 2 yang ngaji. Masih dengerin pengajian, gimana meninggal? Nggak percaya, liatin aja ke sana. Saya nggak percaya, penasaran, berangkat ke sana saya. Benar sudah banyak orang meninggal. Subhanallahirrahmanirrahim. Nah saya tanya pada anaknya yang paling besar tuh, gimana ceritanya bapak kamu? Ceritain begitu, lari pagi sampai depan Masjid Cut Nyakdin, kepleset mungkin jatuh, meninggal. Nah itu. Jadi kita ambil pelajaran bagaimana orang meninggal itu tidak harus didahului oleh sakit. Justru orang sehat meninggal banyak, itu contohnya. Meninggal. Allahu Akbar. Guru judo. Guru judo meninggal. Enggak, Israel datang akhirnya dipasang jurus judonya ya, akhirnya ditonjok apa-apa, enggak bisa juga. Enggak bisa. Mati juga, kalah juga sama Israel ya. Saya pernah ya guyon lah sama dia. Kalau belajar judo di rumah dia, setiap hari Minggu juga sore jam 3 udah pada datang orang-orang yang mau belajar dari mana-mana itu. Lah kan katanya ada yang ngaji di ruang depan, yang belajar judo di belakang. Saya pernah ngomong, Pak An, Bapak kan ngajarin judo, iya. Saya ngajarin anak bapak ngaji, iya. Tolong ajarin saya judo Pak. Saya bilang begitu. Tolong saya ajarin judo Pak, biar bisa judo. Jangan. Begitu bilangnya, jangan. Kenapa Bang? Ya kenapa Pak? Nggak boleh saya belajar judo. Judo itu ilmu setan. Ngomongnya begitu. Yang benar ilmu ngaji itu yang benar. Saya nggak senang dengan judo sebetulnya. Lah kok ngajarin terus, habis pada datang terus gimana gitu. Jadi judo ilmu setan Pak. Iya, oh ya udah saya nggak jadi belajar begitu. Saya udah bener ngomong, ajarin Pak, nggak mau ngajarin Pak Ustadz ilmu setan. Asal percaya aja ya. Kakaknya Megawati siapa namanya? Guntur belajar judo di dia. Belajar judo di sana. Belajar judo ke sana. Berangkat ke Kebon Sirih. Apalagi dulu kan tinggalnya di istana ya. Iya, istana dengan Kebon Sirih kan dekat sekali gitu. Jadi belajarnya di situ. Sekarang nggak ada yang nerusin judo itu. Soalnya ilmu setan katanya. Ya Allah. Belum waktunya. Jadi 63 tahun umur Nabi. Kita teruskan.
Ay fa innahum ittafaqu ala annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinah ba'dal hijrah asyra sinina kama tafaqu ala annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah qabla al bi'tsati arba'ina sana. Maksudnya para ulama bersepakat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermukim di Madinah setelah hijrah selama 10 tahun. Sebagaimana mereka bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah sebelum diutus selama 40 tahun. Tuh, jadi para ulama sepakat. Nabi hijrah ke Madinah, terus tinggal di Madinah, menetap di Madinah selama 10 tahun. Sampai meninggal 10 tahun. Dan ulama juga sepakat Nabi tinggal di Mekah sebelum diangkat menjadi Nabi 40 tahun. Jadi dari kecil, dari lahir sampai 40 tahun Nabi di situ. Nah, pas umur 40 tahun atau 41 lah misalnya ya, Nabi diangkat jadi Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40. Sedangkan tinggalnya di situ di Mekah kan 13. Berarti umur 53 tahun Nabi pindah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun berarti umur Nabi 63 tahun. Di situ meninggal. Begitu. Iya, ya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah hari Senin, hari Ahad akan datang kita sambung kembali. Kita doakan Ustadz kita, Ustadz Soleh yang mau ke umroh ya. Katanya berangkatnya hari Ahad akan datang. Jamnya kurang tahu. Mestinya kan Selasa besok. Tapi katanya diundur tadi telepon. Makanya sekarang ini nggak hadir ke sini sebab tadi manasik sudah manasik terus pindah mampir di Tebet Pak di mana tadi. Jadi nggak bisa hadir ke sini. Sambil berkata ngomong bahwa umrohnya diundur hari Ahad akan datang. Kita doakan mudah-mudahan selamat perjalanan sampai di sana, ibadahnya dimudahkan oleh Allah, lancar urusannya. Ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang lagi ke Indonesia selamat sampai di tanah air sini, dan mudah-mudahan kita yang belum umroh, belum haji, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita bisa umroh dan haji. Lebih-lebih kalau kita umroh dan haji bersama-sama begini, enak banget ya. Masya Allah, nanti dipimpin oleh Ustadz Azizi. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil akhir miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa anil athar wa ashabil ahyar adadani amillahi miftari. Allahumma ja'alna mauladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna ma'iyahum min ahli syarr wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.